Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Oh, udah siap buat belajar pada pagi hari ini? Siap. Oke, sebelum itu Ibu buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jawabnya lemes sekali? Puasa. Ibu juga puasa? Oke, Ibu ucapkan salam sekali lagi. Semoga yang jawabnya semangat nanti dimudahkan ujiannya, nilainya maksimal, terus masuk 3 besar ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum kita mengawali pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua nanti. Oke, untuk ketua yang bertugas silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mas Rizky minta tolong temannya dipimpin berdoa. Oke, hari ini temannya ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, berarti nihil ya. Ini tandanya tuh kalian semangat dan siap untuk belajar pada pagi hari ini. Bukan. Bentar, ini teman-temannya masih ada yang nggak fokus untuk belajar. Masih ada yang main HP, ada yang ngerjain laporan, ya kan? Oke, kita beresin dulu alat tulis yang ada di meja sama HP-nya dan laptopnya. Oke, kita buka hari ini. Oke, nah di sini Ibu sudah menampilkan gambar. Kalian bisa amati. Ada yang tahu itu apa? Asinan, betul sekali asinan. Ya betul, ada buahnya, ada nanas. Tapi lebih tepatnya tadi puasa ya. Betul, itu asinan. Ada yang pernah makan asinan? Oh, berarti pernah ya, bahkan hampir semua makan asinan. Terus kalau kalian makan asinan, yang kalian rasakan tuh apa? Asin. Terus apa? Asam. Terus apa lagi selain asam? Kecut. Enak, udah pasti enak. Nah, selain rasanya, perubahan dari tekstur buahnya itu gimana? Lembek, lunak, betul. Nah, itu kan dari tadi rasanya ada asam, manis, ada kecut. Apa yang membuat asinan ini ada rasanya? Karena dikasih apa? Garam. Terus apalagi selain garam? Cuka. Asinan ada cukanya. Terus ada cabenya. Terus ada cabe, garam sama gula. Karena asinan tuh pasti ada rasa manisnya. Nah, dari gambar tersebut nih, pastikan asinan tuh terbuat dari buah yang masih muda atau yang masih mentah. Soalnya teksturnya kan pasti masih kriuk-kriuk gitu kan, seperti mangga tuh. Mangga tuh kalau yang masih muda tuh, wow, sangat-sangat. Oh, enggak bayangin. Nah, oh ya, sekarang Ibu mau tanya nih. Itu kan pasti dari asinan tersebut buahnya tuh teksturnya tadi udah berubah kan, jadi lunak. Apa yang terjadi pada buah tersebut? Ada yang bisa? Peristiwa osmosis, betul. Kenapa dikatakan peristiwa osmosis, Mbak Siti? Karena semakin tinggi konsentrasi elemen gula yang digunakan, semakin cepat proses osmosis terjadi sehingga buah akan semakin cepat menjadi lunak dan dihilangkan. Iya, betul sekali. Di dalam asinan ini merupakan salah satu contoh makanan tradisional yang menggunakan penerapan transfer membran, prinsip-prinsip transfer membran. Terus tadi di asinan itu ada rasa manis, asam, pedas, asin. Itu karena apa tadi? Ada yang bisa jawab? Karena apa?
Proses apa? Proses difusi. Proses difusi. Kenapa dikatakan proses difusi? Karena sekarang daging buah akan menyebabkan rasa asin mangga meningkat seiring berjalannya waktu pengendaman. Iya betul, betul sekali. Jadi jawaban dari Mbak Siti sama Mbak Hernia betul ya. Nanti Ibu catat namanya, nanti buat tambahan nilai ujian kalian kalau nilainya masih kurang atau di bawah KKM. Nah, sekarang di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok, di mana nanti kelompok 1 itu baris yang pertama, kelompok 2 baris yang kedua, dan kelompok 3 itu baris yang ketiga. Setelah itu Ibu kasih LKPD-nya per kelompok dapat 1. Oke, sebelum kalian mengerjakan, Ibu ingin untuk penilaiannya nanti Ibu nilai itu dari berjalannya diskusi kalian, di mana kelompok kalian itu mengerjakannya solid tidak, saling bekerja sama atau tidak, terus kalian itu ada dari salah satu anggota yang bersifat individualis atau tidak, bahkan ada anggota kelompok yang tidak berkontribusi. Nanti kalau ada kelompok yang tidak berkontribusi, nanti bisa hubungi ini Ibu dan nanti nilainya itu pasti akan berbeda. Karena kasihan nanti teman-teman yang lain sudah bekerja keras untuk mengerjakan, tapi teman kalian yang satu tidak ikut berkontribusi. Terus yang kedua, Ibu menilai dari keaktifan kalian. Di mana keaktifan ini nanti Ibu nilainya dari kalian menjawab dan kalian bertanya. Oke, sudah paham semuanya? Insya Allah, oke, paham. Ibu kasih waktu mengerjakan 4 menit untuk mengerjakan ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ya. Di belakang aja kalau nggak muat ya. Ya, pengertiannya. Ini misalkan tadi ada apa nih? Ada transfer aktif adalah bla 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 ini ya. Terus difusi apa, osmosis apa, seperti itu. Ya. Kelompok 3 paham? Sudah bisa mengerjakan? Sudah. Kelompok 1 ada masalah nggak untuk mengerjakan? Tidak, alhamdulillah bisa semua. Nanti kalau pengerjaan sudah selesai akan ada presentasi kelompok di mana dari masing-masing kelompok mewakilkan satu anggotanya untuk ke depan mempresentasikan hasil. Jadi nanti kelompok 1 itu mempresentasikan jawaban nomor 1, kelompok 2 nomor 2, dan kelompok 3 nomor 3. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Sudah menyiapkan perwakilan anggotanya untuk ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, waktunya udah selesai nih. Ayo kelompok 1 ke depan, kelompok 2 udah siap belum? Ayo kelompok 1 ke depan dulu. Ayo kelompok 1 udah belum, maju dulu. Kelompok 2. Ayo kelompok 3, maju dulu ke depan. Kelompok 1, 2, 3, silakan ke depan. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 juga ke depan, sama kelompok 3. Oke, saya perwakilan
dari kelompok 1 akan membacakan jawabannya. Yang pertama yaitu ada extracellular karbohidrat, yang kedua ada hydrolytic head, yang ketiga ada hydrolipid, yang keempat ada transport membran protein, yang kelima ada hydrofobic tails, yang keenam ada hydroprotein, yang ketujuh ada kolesterol, yang kedelapan ada peripheral protein, yang sembilan ada elements of cytoskeleton. Lanjut kelompok 2. Transport lintas membran terdiri dari transport aktif dan transport pasif. Transport aktif yaitu proses perpindahan molekul yang membutuhkan energi dari satu ke ATP, terdiri dari primer dan sekunder. Kemudian transport pasif terdiri dari difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Transport pasif yaitu perpindahan molekul tanpa memerlukan energi. Difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian osmosis perpindahan zat dari konsentrasi tertinggi. Difusi terfasilitasi yaitu difusi yang memerlukan bentukan protein spesifik dalam bentuk saluran protein. Yang nomor 3, gambar yang pertama itu merupakan transport aktif dari gambar ini terlihat bahwa proses transfer molekul membutuhkan energi ATP. Gambar kedua, difusi terfasilitasi transportasi yang tidak membutuhkan energi serta menggunakan protein transfer membantu prosesnya. Dan yang terakhir, gambar ketiga, difusi secara langsung yaitu transfer zat dan molekul langsung melewati membran sel tanpa adanya gangguan dari protein. Molekul yang bisa langsung melewati membran sel biasanya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Silahkan boleh duduk kembali. Oke, jadi kita hari ini belajar tentang mekanisme transfer membran dan penerapannya dalam makanan tradisional. Nah, di sini ini ada kompetensi dasar dan pembelajaran tujuannya. Terus ini, nah ini adalah sebuah membran sel di mana berfungsi untuk mengatur gerakan materi atau transportasi dari dalam dan keluar sel. Membran sel memiliki sifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Membran sel dikatakan bersifat semi-permeabel karena hanya dapat dilewati oleh zat cair berupa air yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini tadi transport membran ada berapa? Ada 3, transport pasif, transfer aktif, dan transfer vesikel. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, di mana transfer pasif ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Transfer aktif ada transfer aktif primer dan sekunder. Contoh transfer aktif primer itu ada pompa ion natrium kalium, dan transfer aktif sekunder itu ada kontransfer. Terus transfer vesikel itu ada endositosis dan eksositosis. Nah, ini tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan benar bagian-bagiannya yang ditunjuk. Terus transfer membran, proses keluar masuknya ion molekul dan senyawa melewati membran. Apa yang bisa keluar dan masuk membran itu ada glukosa, oksigen, karbon dioksida, ion-ion, dan air. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama kelompok 2 beserta penjelasannya ya. Transfer pasif adalah perpindahan molekul ion yang melintasi membran sel tanpa memerlukan energi. Contohnya ini ada difusi terfasilitasi, dan osmosis. Sedangkan transfer aktif adalah proses perpindahan molekul yang membutuhkan energi dari sel, yakni berupa adenosin trifosfat. Di sini tuh sudah ada keywordnya, di mana transfer pasif itu tidak memerlukan energi, sedangkan yang aktif itu memerlukan energi. Kalau transfer vesikel itu merupakan pembawa untuk pertukaran bahan yang dapat larut antara kompartemen sel atau antara sel dan lingkungan sekitarnya. Endositosis itu ada 3 tipe. Yang pertama ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantai reseptor, dan yang kedua ada eksositosis.
Dan ini tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3, di mana gambar ini yang proses 1 ini merupakan transfer aktif. Pada gambar ini terlihat bahwa proses transfer molekul membutuhkan energi atau ATP. Sedangkan gambar yang kedua merupakan difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah transfer pasif yang tidak membutuhkan energi serta menggunakan protein transfer untuk membantu prosesnya. Dan yang gambar ketiga itu menunjukkan difusi secara langsung. Oke, dari pembelajaran hari ini apakah dari anak-anak ada yang masih bingung atau masih ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, ini Ibu untuk mengetes kepemahaman kalian, apakah kalian benar-benar paham dengan materi yang sudah disampaikan? Scan barcode tersebut dan kerjakan soalnya. Oke, ini nanti bisa dikerjakan. Ibu tutup dulu ya. Ibu tutup dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada pantun. Bunga mawar, bunga melati, harumnya semerbak di Taman Sari. Dapat ilmu yang kalian dapati, semoga bermanfaat sepanjang hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.